Sejak awal viral, emak ini udah curiga loh soal siapa pemilik mobil mewah plat RI 36 yang bikin heboh itu. Dan sejak awal emak ini udah curiga kalau ini ada kaitannya sama Raffi Ahmad, suami Mbak Nagita Slavina. Ini bukan karena emak ini paranormal atau peramal loh ya. Tapi soal perilaku seperti itu kita bisa nebak lah siapa yang emang punya kecenderungan buat seperti itu. Dan akhirnya yang punya mobil muncul juga. Muncul dengan ngeles. Konon waktu kejadian yang memalukan itu katanya lo ya, Raffi Ahmad malah nggak ada di mobil tersebut. Loh. Ya kalau bukan Raffi Ahmad yang di dalam mobil itu, terus siapa dong? Tetangga, ART, atau kucing peliharaannya? Malah lamu tuh ya. Kalau pejabatnya nggak ada di mobil, kok tetap minta diistimewakan ya di jalanan? Apa ini nggak menyalahi aturan? Apa ini nggak malah melukai perasaan keadilan masyarakat? Komentar netizen plus 62 pun beragam di media sosial. Namanya juga netizen paling julid seantero jagat. Ada yang bilang, kalau Raffi nggak ada di dalam mobil dan katanya cuma mau ambil arsip, kenapa nggak pakai motor aja? Kan biar lebih cepat. Terus ada yang bilang lagi, itu mobil kalau nggak ada kamu ngapain dikawal? Terus ada lagi yang bilang, lebih banyak kontroversi ketimbang prestasi, sebaiknya diganti. Itulah protes masyarakat yang emak anggap wajar dan sah-sah aja karena kritik kepada pejabat negara yang memang kontroversi. Kalau kita melihat kasus ini lebih luas, kasus ini sebenarnya potret kecil dari fenomena besar di negara kita loh. Penyalahgunaan kekuasaan dan fasilitas negara. Masih banyak loh pejabat yang nggak jelas kontribusinya, tapi tetap menikmati fasilitas mewah. Padahal kalau fasilitas itu dikembalikan ke rakyat, pasti lebih bermanfaat. Setuju nggak? Ini juga ada hubungannya sama budaya kita yang kadang masih terjebak dengan simbol kekuasaan. Emak-emak nih misalnya ya, kalau ada yang lewat pakai mobil mewah diiringi sirene, wah langsung jegrak, langsung gumun. Wah itu siapa ya? Kayaknya penting banget. Padahal penting apanya? Kalau cuma gaya-gayaan, mending uangnya buat bangun jalan yang rusak dan sekolah rusak di pelosok-pelosok di Indonesia. Iya toh. Dan ini nih, pesan buat pemerintah. Tolong dong, jangan gampang bikin jabatan baru yang nggak jelas fungsinya. Kalau jabatan yang nggak jelas itu dihapus, emangnya negara bakal kolaps? Nah ya enggak toh. Justru hemat anggaran. Lebih baik uangnya buat subsidi listrik atau pendidikan kuliah gratis. Coba dipikir deh, apa rakyat bakal rugi kalau posisi-posisi gak penting itu dihilangkan? Gak bakal. Sekarang kita balik ke Raffi. Anda itu idola banyak orang. Jangan sampai gara-gara kasus ini fans kecewa. Anda punya pengaruh besar loh. Gunakan itu buat hal yang lebih positif. Kalau bisa jadi contoh yang baik. Ingat, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kalau Bang Raffi nggak hati-hati, bisa tumbang juga loh. Tapi ini bukan cuma soal Raffi Ahmad, ini juga soal sebagai masyarakat. Jangan mudah terlena sama simbol-simbol kekuasaan. Jangan langsung kagum cuma karena ada embel-embel RI. Wah, RI di belakang plat mobil langsung jegrak. Mari kita kritis. Mari kita tanya, ini buat apa? Ini siapa yang bayar? Gitu loh. Ingat, kita itu punya hak untuk tahu. Karena ini semua pakai uang pajak kita. Dan buat pemerintah, please banget, mulai transparan. Jabatan RI 36 itu kasih tahu dong apa tugasnya, kontribusinya apa, dan
Kenapa jabatan itu harus penting? Ya toh? Jangan sampai rakyat mikir, oh ini cuma buat bagi-bagi jatah kekuasaan. Kalau begitu caranya, ya wajar rakyat protes. Ini 2025, bukan era kerajaan yang semua harus diam dan nurut. Sebagai emak-emak yang tiap bulan bayar listrik dan kena potongan pajak, emak sih pengennya negara ini lebih efisien. Fasilitas negara harusnya untuk rakyat, bukan untuk gaya-gayaan. Kalau pemerintah serius ingin perubahan, mulai dari yang kecil-kecil aja. Hapus jabatan yang nggak penting, awasi penggunaan fasilitas negara, dan fokus pada kebutuhan rakyat. Simple kan? Mari kita jadikan kasus ini sebagai pengingat. Negara ini milik kita bersama. Kalau ada yang salah, kita harus berani bersuara. Jangan cuma jadi penonton. Kalau semua warga negara kritis dan peduli, saya yakin Indonesia bisa lebih maju. Setuju kan?